Mari kita bersama-sama membuka di Yesaya 40 ayat 31. Sudah? Kitab Yesaya, Injil Perjanjian Lama, pasal 40 ayat 31. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu ya? Saya ulangi. Yesaya pasal 40 ayat 31. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menurut Bapak Ibu, di ayat itu yang menarik kata apa? Menanti-nantikan Tuhan. Itu gambaran, ya, penjelasan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan akan mendapat kekuatan baru. Ya, tidak hanya sebatas kekuatan baru, tapi digambarkan seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayapnya semakin kuat gitu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kekuatan baru yang didapat dari orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tapi perenungannya begini, Bapak Ibu yang terkasih. Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua, perenungannya adalah sebagai berikut. Kalau menanti-nantikan Tuhan, ya, sebagai katakan sebagai cara untuk mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan, kita mengerti betul bahwa menanti-nantikan Tuhan itu secara olah gerak tubuh ini tidak melakukan apa-apa sebetulnya. Orang menanti-nantikan Tuhan melakukan apa coba? Orang menanti itu melakukan olah gerak apa? Selain dia apa? Berdiam diri. Betul? Saya ambil contoh namanya Pak Victor ya. Pak Victor menantikan Boru Sinaga contohnya. Iya kan menanti, berdiam diri, menunggu, gitu. Ya kan? Saya ambil contoh Ibu Eli gitu kan, menanti transferan gitu kan, diam, betul kan, berdiam diri. Nah, ini perenungannya. Jadi kalau menanti-nantikan Tuhan itu diasosiasikan atau diartikan dengan berdiam diri, bagaimana mungkin orang yang berdiam diri menantikan Tuhan itu bisa mengalami kekuatan baru? Itu kita harus renungkan. Yang ketiga, orang berdiam diri itu gak semua orang bisa. Orang yang menanti-nantikan itu gak semua bisa. Contohnya kalau saudara menanti-nanti antri bayar listrik, contohnya paling gampang. Coba saudara antri menanti-nanti giliran saudara, ya kan, antrinya 20 orang. Apa kalau ada kegiatan di luar ya, ada mau diundang orang ke pesta atau ada tamu menunggu di rumah, antri menanti giliran ini dirasa sangat apa? Sangat lama sekali. Seringkali kita gagal di situ, kita titip ke orang, nggak dibayar, malah nggak dibayarkan, malah dibawa uangnya gitu kan. Contohnya itu. Jadi menanti-nanti atau berdiam diri ini di dalam Alkitab, kita perlu merenung. Tuhan, kita biasanya kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita harus berbuat untuk Tuhan, pasti Tuhan berkenan. Oke? Dalam satu sisi mungkin nggak salah, tetapi di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini justru orang yang tidak melakukan apapun, yang hanya menanti-nantikan Tuhan, yang berdiam diri ini justru mengalami sesuatu kekuatan baru daripada Allah. Nah, ini kalau dengar ayat ini, anak-anak saya, istri saya senang. Karena paling suka diam di kamar, paling suka. Nah, tetapi mari kita cari, kita renungkan. Jadi kalau menanti-nantikan itu berarti berdiam diri. Apakah itu bermakna kita tidak berbuat apa-apa?
Apakah orang berdiam diri tidak melakukan apapun? Dan yang dinanti-nantikan di sini siapa? Tuhan. Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jelas yang dimaksud di Yesaya 30 ayat Yesaya 40 ayat 31 ini bukan sembarang menanti. Bukan sembarang berdiam diri. Gitu. Bukan gitu. Bukan berdiam diri atau menanti-nanti terus pikiran kita kemana-mana. Bukan jenis itu. Ini menanti-nantikan Tuhan yang berbeda. Berdiam diri yang berbeda, sehingga mereka yang berdiam diri dan yang menanti-nantikan Tuhan mengalami kekuatan yang baru daripada Allah ini. Yang sekalipun dia berjalan tidak menjadi lelah. Jadi ini ada satu tidak hanya kekuatan rohani, tetapi orang yang berdiam diri ini, yang menantikan Tuhan ini mengalami juga gairah rohani. Kalau kita renungkan ini, kita semakin ingin mencari Tuhan, ini apa yang kamu maksud? Apa yang kamu ingin nyatakan dari ayat ini? Gitu. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan dan berdiam diri ini, dikatakan tadi kan dia mendapat kekuatan baru. Dia nggak semakin lemah. Dia mengalami semakin kekuatan demi kekuatan. Bayangkan, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu, dan seterusnya. Ini luar biasa. Jadi ada satu yang dialami oleh orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, orang yang berdiam diri, ada sesuatu yang rohani dialami, sehingga dari apa yang dialami ini ada perubahan rohani yang terjadi. Nah, kalau kita lihat itu, kita jadi ingin punya pengalaman. Tuhan, aku ingin menanti-nantikan Tuhan kalau demikian. Aku ingin berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan kalau demikian. Karena hanya dengan cara itu, di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini, seseorang mengalami kekuatan yang baru ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dunia kita sekarang kacau, bukan kacau ya, tegang sekali. Ya, tegang, bahkan di beberapa tempat kacau. Ya, tegang itu, secara ekonomi, politik, semua orang tegang. Masa depan orang tidak tahu. Ya, kalau Bapak baca di online, Bapak Ibu baca online, tidak sedikit yang bunuh diri loh. Karena wabah corona ini. Tidak sedikit yang bunuh diri. Saya dengar terakhir ada seorang ibu dengan 2 anak menjemurkan ke sungai. Ya kan? Ada beberapa orang mati karena kelaparan. Memang belum masif, belum banyak ya. Tapi gejala itu mulai nampak. Dan kecemasan itu semakin besar sekali. Dan setiap kemarin saya ngantar mobil tambal ban. Saudara tahu penambal ban saya bilang apa? Mau mati aku rasanya. Bilang, nggak tahu mau sampai kapan ini berhenti. Bayangkan, penambal ban. Syukurlah hari ini ada yang nambal ban. Karena biasanya penambal ban di pinggir jalan kan dapat banyak ya. Dari truk-truk pengangkut minyak, kalau di Rio itu kan banyak, hampir tiap hari. Ya, ada yang ban pecah lah, ada ganti ban lah, segala macam. Sekarang tiba-tiba berkurang drastis sampai 90%. Semua cemas, semua khawatir. Ada orang yang mencari Tuhan karena keterpaksaan, karena keadaan cemas, cari Tuhan. Ya, nggak salah juga. Memangnya mau lari kemana gitu, ya kan? Tapi kalau dulu waktu baik-baik juga nggak tahu ingat Tuhan atau enggak. Yang diingat kesibukannya, aktivitasnya, mengumpulkan uangnya, menabung lebih banyak. Ya. Nah, wabah ini suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, mengharuskan orang satu saja sebetulnya. Kembali ke rumah dan apa? Berdiam diri. Itu saja. Nah, jadi ini wabah ini sekalipun bencana, tapi dari sisi yang lain itu menempatkan semua orang untuk belajar apa? Kembali ke rumah, tinggal di rumah, berdiam diri di rumah. Berdiam diri. Nah, ini yang kita mau renungkan, kita pahami lebih dalam. Gitu. Jadi, betapa pentingnya orang berdiam diri itu. Betapa pentingnya orang menanti-nantikan berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan itu. Betapa pentingnya. Gitu. Ya.
Saudara kalau nggak menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri, menunggu Tuhan, ada dua kemungkinan. Saudara dengan tulus mau mencari Tuhan atau karena wabah corona ini kan. Nggak ada pilihan. Kita mau pilih yang mana sekarang? Berdiam diri menantikan Tuhan di rumah karena Tuhan, atau karena kita berdiam diri di rumah karena wabah corona ini. Nah, tetapi di dalam Alkitab jauh sebelum sampar corona dikenal, Yesaya 40 ayat 31 sudah mengatakan ini, ya kan? Sudah menegaskan, sudah mengatakan ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berdiam diri menanti-nantikan Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Nah, kita bagi orang percaya, mau ada wabah corona, mau nggak ada wabah corona, mau ekonomi membaik, mau ekonomi memburuk, tidak menjadi persoalan. Karena apapun keadaan kita di luar, kita sudah belajar, tidak mempengaruhi kita untuk apa? Berdiam diri menantikan Tuhan. Nah, saudara, secara daging ini, secara fisik ini, kita ini mudah menjadi lelah. Betul nggak? Menjadi lelah, kehilangan semangat, ya, kehilangan gairah hidup secara daging fisik ini. Ya, makanya manusia berlomba-lomba mengejar apa? Kenyamanan, kemapanan, kemewahan. Untuk memuaskan dagingnya, karena dagingnya ini mudah lelah, ya, mudah kehilangan gairah. Jadi mereka mau memberi yang terbaik untuk dirinya. Itu manusia. Tetapi sebetulnya kita lupa. Apa yang kita lupa? Bahwa di dalam hidup kita ini ada substansi penting dari kehidupan kita yang tidak bisa diisi dengan kemapanan, dengan kemewahan, kenyamanan, dengan rekreasi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, orang kaya itu kurang apa? Nyaman iya, mapan iya, mewah iya, rekreasi iya, vitamin yang terbaik iya, semua didapat. Tapi coba baca, banyak nggak orang kaya masih bunuh diri? Banyak. Kenapa? Karena secara daging yang mudah lelah, yang membutuhkan banyak hal yang baik untuk dagingnya, untuk tubuhnya, tetapi tidak bisa dipenuhi hanya dengan kemapanan, kemewahan, kenyamanan. Ya, apa itu substansi itu? Substansi itu adalah apa? Jiwa kita, hati dan pikiran kita. Enggak sepenuhnya, ya, enggak seluruhnya, enggak semuanya bisa dipenuhi dengan kemewahan, kenyamanan, kecukupan. Enggak bisa. Kalau enggak begitu, Michael Jackson enggak akan minum obat tidur sampai overdosis. Betul? Marilyn Monroe yang terkenal kurang kaya apa? Toh juga bunuh diri. Berapa orang kaya, berapa artis itu yang bunuh diri? Sekalipun dia kaya, mewah, semua dilengkapi. Kenapa? Karena ada jiwa yang tidak bisa dipenuhi dengan itu semua. Jiwa kita itu, hati dan pikiran kita, roh kita ini nggak bisa dipenuhi dengan kemewahan, kenyamanan, kemapanan. Nggak bisa. Hanya bisa diisi oleh apa? Ketika Allah itu hadir. Nah, ketika Allah itu hadir, itu dia hadir ketika orang berdiam diri menantikan Tuhan. Allah hadir. Saudara tidak mungkin, saudara ketika saudara sibuk melakukan ini, melakukan itu, cari ini, cari itu, saudara bisa sadar enggak? Memahami enggak? Bisa ada kesadaran rohani enggak bahwa Allah itu hadir? Sulit. Karena kesibukan begitu menyita. Kesibukan begitu menyita. Nah, tapi kalau saudara berdiam menantikan Tuhan, saudara bisa punya kesadaran penuh bahwa Allah itu bersama kita. Saudara ingat ketika murid-muridnya di Danau Galilea ada angin puting beliung? Yesus bilang apa? Diamlah. 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 Nah,
Baca 1 Petrus. Dikatakan apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, diam. Karena orang diam itu, berdiam diri menantikan Tuhan itu, dia menenangkan dirinya. Dia menenangkan dirinya, menjadikan tenang supaya punya kesadaran yang penuh bahwa Allah itu hadir. Kalau saudara sibuk dengan ini dengan itu, saya katakan Anda susah untuk punya kesadaran bahwa Allah itu hadir. Susah sekali. Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan ini. Bapak Ibu boleh melihat kami. Secara pikiran saya mau katakan, berapa puluh orang yang kita pikirkan sekarang. Mau di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, maupun dalam jaringan pelayanan. Semua. Begitu banyak. Tapi tangan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kata-kata menghiburkan itu tidak cukup, saya katakan. Kenapa? Karena ada orang di jaringan kita itu sampai tidak makan berapa hari. Gitu. Saya kata-kata hibur kuat ya, semangat ya, tapi nggak mengirim apapun ke dia contohnya. Contohnya rekan pelayanan di Kalimantan, di NTT, di Sulawesi, di Papua contohnya, di Jawa, ya, nggak cukup. Tapi jujur aja kemampuan kita terbatas. Nah, apa menjadi solusinya? Sampai kita ini menjadi tenang, kita berdiam menantikan Tuhan. Sampai kita punya kesadaran penuh bahwa Allah itu hadir menyertai kita dan menyertai saudara-saudara kita. Sesuatu pasti akan terjadi. Saudara, kalau Bapak Ibu melihat betapa pentingnya berdiam diri menanti-nantikan Tuhan ini, saudara akan lebih punya banyak waktu untuk berdiam diri menantikan Tuhan daripada sekedar menghabiskan waktu beraktivitas untuk menghibur diri. Karena banyak orang beraktivitas itu untuk menghibur diri, untuk lari dari masalah. Banyak. Tapi kita harus belajar yang ini yang paling penting. Kita berdiam diri menantikan Tuhan agar kesadaran tentang kehadiran Tuhan itu penuh memenuhi hidup kita. Kalau saudara melihat ini, saudara mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sekalipun yang di luar terjadi tidak menentu, menekan, memaksa, ya kan, bahkan mencemaskan, saudara tetap tenang di tengah badai corona ini. Gak ada yang menggoncangkan, sama sekali tidak ada. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa di dalam hidup kita ini ada substansi penting, yaitu jiwa kita, yaitu pikiran hati kita, yaitu roh kita yang tidak bisa dipenuhi dengan kemapanan, dengan uang, dengan kenyamanan, dengan kemewahan sekalipun tidak bisa, dengan rekreasi pun tidak bisa, saya katakan. Banyak orang sering rekreasi, keliling negara-negara, ke tempat-tempat hebat, di hotel internasional yang megah mewah, pulang ke rumahnya bunuh diri. Banyak orang ngalamin kayak gitu. Memang jiwa kita nggak bisa diisi dengan itu, sampai jiwa kita, hati dan pikiran kita, roh kita itu diisi dengan kehadiran Tuhan. Nah, semakin kita menyediakan banyak waktu kita, seluruh hidup kita untuk menenangkan diri, berdiam diri menantikan Tuhan, semakin kita mengalami Allah hadir itu nyata sekali. Nyata sekali Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan, kita baca satu ayat tadi. Tetapi mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bagaimana mungkin? Sangat mungkin sekali. Karena ketika kesadaran kita penuh di dalam hidup kita, kita berdiam diri menantikan Tuhan itu, bahwa Allah hadir, Allah memenuhi hidup kita itu, di situ juga Allah menyatakan tidak hanya penyertaannya saja, tapi juga menyatakan apa? Kekuatannya. Saudara, saya mau tanya, tidur itu
Diam atau bergerak? Hah? Diam kan? Tapi begitu bangun, Anda segar nggak? Segar. Tapi coba saudara kalau tidak tidur, coba 2 hari atau sehari itu nggak tidur. Saya pernah ngalami, nggak sekali. Itu seperti goyang, seperti orang kena gempa bumi. Wah ini kurang. Tidur itu kan diam. Orang, ya kan? Tetapi setelah dia bangun dia segar karena ada proses di dalam hidupnya ini, pemulihan semua bentuk sel tubuh, pikiran, ya kan, diistirahatkan semua. Ya. Begitu bangun disegarkan. Orang yang berdiam menantikan Tuhan memang diam, tidak bergerak, iya. Tetapi seluruh fokusnya itu terarah kepada kehadiran Tuhan. Begitu dia meninggalkan kamarnya, dia mengalami apa? Kesegaran tadi itu. Nah, saudara, berdiam diri menantikan Tuhan itu bisa saudara artikan juga dengan berdoa. Bisa gitu, berdoa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berdoa itu selalunya apa? Minta ini, minta itu, mengingatkan Tuhan ini dan itu gitu. Ya kan, doa-doa kita itu intinya. Tolong Tuhan, sertai Tuhan, berkati Tuhan, beri kesehatan Tuhan, besok aku bayar ini Tuhan. Semua itu isi doa kita dengan Tuhan. Berdiam diri kita itu untuk berdiam diri, tapi untuk mengingatkan Tuhan dengan kewajibannya Tuhan. Seolah Tuhan itu pelupa. Kita perlu ingatkan dia. Ya, jaga kesehatanku Tuhan. Aku besok aku bayar ini, aku belum ada yang dimakan. Besok aku harus bayar ini, bayar itu. Ya, jaga ya anak istriku. Semua kita ingatkan. Berkati aku. Semua. Gitu. Itu kehidupan rohani kita. Makanya selalu saya bilang, saudara bersahabat dengan Tuhan 10 tahun, 20 tahun, isinya meminta saja kepada Tuhan. Saya mau tanya, kita ini sahabat sejati Tuhan atau tukang minta-minta sebetulnya? Itu saya ulang mengatakan di tempat ini. Persahabatan dengan Tuhan itu kalau engkau menyadari bahwa sahabatmu itu di sedekatmu. Dan kita mengerti kehendak sahabat kita ini apa. Kerinduan sahabat kita ini apa. Dan kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan dia. Gitu. Itu persahabatan. Nah, sahabat yang model ini itu kalau tidak ketemu, kita apa? Kangen sekali. Saya punya sahabat itu, kalau nggak dengar suaranya kangen saya. Sering saya usilin juga gitu. Ya kan, begitu dengar suaranya, "Hei, kamu gimana? Lagi pelayanan di mana?" contohnya. Itu padahal kami nggak pernah saling meminta. Bahkan kalau belum meminta pun saya tahu dia lagi perlu apa. Saya kirim ini kamu ya gitu. Itu persahabatan yang luar biasa sekali. Sekalipun kami berdiam, kami nggak banyak ngomong, ya kan. Tapi kedekatan itu semakin kuat dan saya mengerti betul isi hatinya apa. Nah, Bapak Ibu, berdiam diri menantikan Tuhan itu bukan tanpa arah, mengarahkan seluruh fokus kita kepada kehadiran Allah untuk mengerti apa? Mengerti kehendaknya. Bukan dibatasi sebatas meminta dan meminta semuanya. Tadi saya katakan, kita ini jadi murid jenis apa ini? Ya, hamba jenis apa? Ya. Kalau setiap ketemu isinya apa? Meminta. Enggak. Memang Tuhan kita maha kaya. Tapi sikap kita yang tidak benar. Mentang-mentang kita tahu Tuhan kita ini kaya, nggak kekurangan apapun kita mintain semua kan gitu. Ya kan? Bayangkan. Nah, saya punya cerita unik ya, Bapak Ibu yang terkasih. Apa? Orang kaya yang berapa yang saya kenal itu jenuh seringkali ketemu banyak orang. Karena mereka, orang-orang yang ketemu dia selalu berpikir orang ini kaya. Selalu kalau ketemu isinya apa? Mengeluh dan meminta. Padahal orang-orang kaya ini mengharapkan apa? Mengenal mereka dengan bentuk persahabatan saja. Bersahabat saja. Baik saja. Ya. Kalau satu waktu oleh perjalanan orang kaya ini melihat temannya ini memang lagi butuh, dia tidak akan ngomong. Dia langsung bergerak. Tetapi bukan berarti dari awal persahabatan sampai persahabatan berjalan isinya apa?
meminta dan meminta. Kita tidak berdiam diri menantikan Tuhan, enggak. Tapi setiap ketemu Tuhan kita isinya apa? Minta ini, minta itu. Dan ada hamba Tuhan mengatakan kepada saya, "Loh, firman Tuhan mengajarkan demikian. Ketoklah pintu maka akan dibuka. Mintalah maka kamu akan diberi." Saya bilang, Anda baca teks itu dengan baik. Terakhir, maka Allah akan memberi jika kamu meminta Roh Kudus dikatakan. Jadi jelas meminta itu. Ya pasti kalau kamu mentok Roh Kudus pasti Allah beri. Karena itu menolong kamu untuk mengalami bahwa Allah itu sungguh-sungguh menyertai, bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir. Iya kan? Nah Bapak Ibu, mari kita lepaskan semua hati dan pikiran kita ini dari kepentingan kepada Allah kita, kepada apapun yang fisik, yang duniawi. Dikatakan di Matius 6, Allah tahu sebelum kamu meminta padanya. Allah tahu. Jadi biarlah kita bersahabat dengan Allah itu, murni berdiam diri menantikan Tuhan. Engkau hadir dalam hidupku cukup Tuhan bagiku. Karena selebihnya engkau tahu. Engkau Allah Maha tahu. Kalau engkau Maha tahu, mengapa aku harus mengingatkan engkau lagi seolah-olah dia pelupa? Mengerti maksudnya? Gak perlu. Mari kita membangun persahabatan kita dengan Tuhan dengan motif rohani yang benar. Kita berdiam diri menantikan Dia karena ingin mengalami satu bahwa Allah hadir. Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan kehendaknya, Allah menyatakan kebenarannya itu. Itu makna dari menantikan berdiam diri di hadapan Allah. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Dalam berdiam diri menanti itu, kita banyak apa? Banyak merenung. Saudara di tempat ini kan sudah punya pacar jarak jauh semua nih, beberapa orang. Ya kan? Semoga beneran ya jadi ya puji Tuhan. Yang penting pasangan lu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ya, kalau enggak pikirkan baik-baik gitu. Nah, saudara tahu kalau saudara menanti-nantikan pasanganmu itu berdiam diri itu, yang muncul rasa apa coba? Sekalipun jauh tapi apa? Secara hati apa? Dekat. Makanya setiap saudara telepon, suaranya keras atau lembut? Lembut. Karena hatimu itu dekat. Kalau hatimu jauh, kamu berteriak. Contohnya orang marah. Gitu kan. Apa kamu berteriak gitu. Betul gak? Hatimu lembut. Makanya kamu berbisik. Yang gitu kan. Tapi kalau sudah gak enak, lihat pun gak malah ya kan. Jadi kedekatan itu kalau saudara sekalipun menanti-nanti, kalau sekalipun berdiam diri, sekalipun dipisahkan jarak, kalau hatinya dekat itu, jiwanya dekat itu, yang ada apa? Kemesraan. Hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya seperti itu. Berdiam diri yang menanti-nantikan Tuhan seperti itu. Sekalipun kita nggak lihat dia, ya, tapi kita dekat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu.